Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Walhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini Buya akan menyampaikan berkenaan dengan kepanitiaan pelaksanaan haji umroh tingkat internasional. Negara-negara muslim sekarang ini dapat dikatakan 85% negara-negara miskin. Warga negaranya begitu banyak yang kelaparan. Tertinggal bidang pendidikan, tertinggal bidang ekonomi, terlebih lagi tertinggal di bidang kemiliteran. Bagaimana kita melihat warga negara muslim banyak yang eksodus meninggalkan negaranya untuk bekerja di negara-negara non-muslim. Begitu sering terjadi demo-demo, warga negara ingin menurunkan kepala negaranya atau pimpinannya karena tidak ada kemajuan di bidang ekonomi. Ini sudah menjadi rahasia umum, semuanya sudah pada tahu bahwa warga negara muslim kebanyakan orang-orang miskin paling banter negara berkembang. Ini menjadi bertolak belakang dengan doa yang sering umat Islam panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, atina, limpahkanlah kepada kami fid dunya hasanah, kehidupan dunia yang baik, wa fil akhirati hasanah, dan juga kehidupan akhirat yang baik, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari azab api neraka. Yang disebut dengan fid dunya hasanah adalah kemakmuran lojinawi, pendidikan yang tinggi, militer yang kuat, ekonomi yang berkembang dengan pesat. Padahal sudah jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala
apabila umat Islam itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Tentu kami Allah akan membuka keberkahan dari langit dan bumi. Dengan kata lain, sudah bisa dipastikan bahwa umat Islam belum melaksanakan Al-Quran secara kafah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan azabnya, di antaranya dengan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Namun di sisi lain, kita lihat negara Saudi Arabia menjadi negara yang kaya raya luar biasa. Bahkan pernah di suatu saat memperlihatkan kekayaannya dengan begitu luar biasa, mempertontonkan kekuasaannya, kekayaannya. Raja Salman saat itu keliling dunia mempertontonkan kekayaannya, entah berapa ratus miliar, ribu miliar uang habis digunakan untuk poya-poya. Bahkan para putranya mempunyai kekayaan yang luar biasa, bahkan mempunyai mobil yang mewah sampai lebih daripada 1000 mobil. Ini begitu sangat tampak ketimpangan. Di satu sisi kebanyakan negara-negara muslim miskin, di sisi lain Saudi Arabia begitu kaya raya. Padahal begitu jelas di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat ke-7 Allah mengingatkan bahwa janganlah kekayaan itu berputar saja di kalangan orang-orang yang kaya. Ini sudah tidak benar. Ini sudah tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Shadaqallahu alazim. Supaya janganlah keadaan kekayaan itu berputar di antara orang-orang kaya saja. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Di antara orang-orang kaya di antara kalian. Kalau kita lihat kekayaan Saudi Arabia itu begitu banyak dan berputar-putar di sana. Sementara kebanyakan negara-negara muslim berada di dalam garis kemiskinan. Ini sebetulnya memperlihatkan ketidakadilan dunia Islam. Ketidakadilan dunia Islam. Padahal keadilan itu mesti ditegakkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat ke-90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul adzim. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'muru, memerintahkan, bil adli, berbuat keadilan, wal ihsan, dan berbuat kebaikan, wa ita'i dzil qurba, dan memberikan santunan, bantuan kepada saudara yang dekat, wa yanha 'anil fahsya'i, mencegah perbuatan yang keji, wal munkari, dan kemungkaran, wal baghi, dan permusuhan. Yaizukum, Allah memberikan pelajaran kepada kalian, la'alakum tadhakkarun, supaya kalian mendapatkan pelajaran. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Sekarang ini sudah tampak ketidakadilan di antara umat Islam, negara-negara muslim maksudnya.
dan kekayaan berputar saja di antara orang-orang kaya. Maka dalam hal ini, maaf 1000 kali maaf kalau Buya beda pendapat dengan yang lain, dan maaf 1000 kali maaf jika pendapat Buya ini seperti lelucon. Dan maaf 1000 kali maaf bukan karena atas dasar kebencian kepada siapapun, tetapi atas dasar ingin menegakkan keadilan. Apa yang dimaksud dengan Buya maaf 1000 kali maaf? Buya punya solusi untuk menjadikan kekayaan itu tidak berputar di orang-orang kaya saja, dan juga untuk menegakkan keadilan di antara negara-negara muslim. Solusi dari Buya tidak lain dan tidak bukan kepanitiaan haji umroh internasional dipegang oleh semua umat Islam, dipegang oleh seluruh negara muslim, bukan Saudi Arabia saja. Bukan. Apa Buya dalilnya? Yang pertama, Al-Hasyr ayat 7 itu. Kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum. Jelas ini sudah tidak benar ini. Hanya berputar-putar di sana saja. Sementara kekayaan Saudi Arabia itu jelas 75% dari hasil kepanitiaan haji umroh bagi seluruh muslim di dunia. Adapun yang 25% lagi itu dari minyak. 75% Arab Saudi itu mendapatkan kekayaan yang banyak itu dari devisa negara. Orang-orang yang datang ke Saudi berapa juta tiap hari. Bandara-bandara di Saudi Arabia begitu laku karena umroh tiap hari, haji tiap musim. Perhotelan begitu laku. Makanan, buah-buahan, minuman datang dari berbagai negara begitu laku. Barang-barang semuanya begitu laku. Tenaga kerja begitu banyak di sana, luar biasa. Restorannya, hotelnya, transportasinya, akomodasinya, dan lain sebagainya menyangkut tentang kepanitiaan haji dan umroh mendatangkan luar biasa kekayaan bagi Saudi Arabia. Bayangkan berapa banyak itu, berapa ribu hotel setor ke negara, dipotong sekian belas persen untuk negara. Restoran, kafe-kafe, rumah makan, transportasi dari bandara, dari tiket dan sebagainya, itu untuk negara Saudi. Tetapi di sisi lain, pemerintah Saudi hanya mempertontonkan kekayaannya di hadapan negara-negara muslim yang papak, yang miskin. Padahal itu adalah milik seluruh umat Islam. Bahkan yang lebih menyakitkan, bagaimana pemerintah Saudi membayarkan tentara bayaran tentara Amerika untuk menjaga pemerintah Saudi. Kalau kita bertanya, kalau kita normal, sebagai orang normal, ada pertanyaan tentu, mengapa pemerintah Saudi berani membayar mahal tentara Amerika? Mengapa tentara Amerika kok disewa untuk istilahnya itu menjaga negara Saudi? Sampai ada pangkalan Amerika di pemerintahan Saudi, di wilayah Saudi. Ada apa? Pasti ada ketakutan. Kalau seseorang takut, berarti ada sesuatu hak orang lain yang diambil oleh orang itu. Apa Buya hak yang diambil oleh Saudi Arabia, pemerintah Saudi Arabia, dari orang-orang muslim? Hak kepanitiaan haji dan umroh yang seharusnya seluruh umat Islam, seluruh negara muslim berhak menjadi panitia ibadah haji umroh internasional.
Ini kemunkaran. Uang yang dihasilkan dari panitian itu dipakai untuk membayar tentara-tentara kafir. Ini kemunkaran. Ini fahsyah. Wal dan permusuhan. Berapa banyak orang-orang muslim yang tidak sependapat dengan Saudi Arabia, terutama warganya, tetapi ditumas dengan cepat, dikatakan teroris dan musuh negara. Pada pendengar dimanapun Anda berada. Jadi dalil yang pertama adalah kai la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum ala syara'it 7. Dalil yang kedua adalah surat An-Nahl ayat 90. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'muru bil adli, menyuruh berbuat adil. Ya kan tidak adil. Di mana keadilannya? Kapan negara-negara muslim mendapatkan bagian daripada kepanitiaan haji dan umrah itu? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, dan berbuat baik. Ihsan, di mana keihsanannya? Di mana keihsanannya? Sedangkan Allah mengatakan wa ita'izil qurba, masih memberi kepada saudaramu yang dekat. Tidak ada negara muslim yang disumbang, yang hanya dibagikan Quran hanya sekian 0,0 sekian persen yang dibagikan kepada negara muslim yang miskin. Wa yanha 'anil fahsya, dan disuruh juga untuk mencegah fahsya, kekejian, wal munkar wal bagh, dan permusuhan. Ya'izukum, Allah memberikan pelajaran kepada kalian, kepada kita semuanya, la'alakum tadzakarun, supaya kalian mendapatkan pelajaran. Ini suatu pelajaran yang harus kita bedah lebih jauh. Masa iya sih kepanitiaan haji umroh internasional hanya dipegang oleh satu negara muslim? Tidak ada di hadapan Allah keistimewaan satu bangsa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang takwa. Bukan atas etnisnya, bangsanya. Dan baginda Rasul tidak mengajarkan itu. Ummati, ummati, ummati. Pada saat menjelang beliau pulang ke rahmatullah. Umatku, umatku, umatku. Bukan dipanggil etnisnya, bukan dipanggil keluarganya, tapi umatnya. Ini ketidakadilan, harus dilawan ini. Ya tentu dengan cara yang baik, bukan kekerasan, karena memang kita sama-sama muslim. Dalil yang ketiga, para pendengar, kita seluruh umat Islam berkiblat ke Ka'bah Al-Mukarramah, Makkah Al-Mukarramah, ke Baitullah, ke Ka'bah. Seluruh umat Islam. Ka'bah ada di Mekah. Itu artinya bahwa Mekah adalah milik bersama, milik semua umat Islam. Tidak bisa diklaim sebagai milik negara Saudi Arabia. Jelas ini dalilnya, bahwa kita menghadap ke kiblat, ke Ka'bah. Sholli fardhu subhi raka'atain mustaqbilal kiblati. Mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Semuanya menghadap ke kiblat. Orang yang tidak menghadap ke kiblat, tidak menghadap ke Ka'bah, tidak syah salatnya. Itu seluruhnya kepunyaan seluruh umat Islam. Nah, maka dalam hal ini Buya menyampaikan solusi di sini. Maka pemerintahan Saudi Arabia, begini solusinya supaya lebih runtut. Buya kasih solusi. Yang pertama, organisasi dunia Islam, oke lah misalkan, para anggota organisasi dunia Islam sowan ke pemerintah Saudi. Datang, bukan sekadar datang, bawa konsep yang jelas, yang bisa dimengerti oleh pemerintahan Saudi.
tambah dengan dalil-dalil yang lengkap dengan dasar wa amruhum syura bainahum, dan urusan di antara mereka, urusan mereka itu dimusyawarahkan di antara mereka. Musyawarah dengan alat bahwa intinya organisasi dunia Islam menginginkan bahwa kepanitiaan haji umroh internasional adalah milik seluruhnya. Umat Islam harus dilibatkan, negara Islam. Itu terus sampai berhasil. Mesti berhasil. Karena memang Saudi Arabia tidak ada hak mengklaim itu. Maka pemerintahan Saudi mesti pindah keluar Makkah. Bolehlah Madinah masih pemerintahan Saudi, boleh gak apa-apa. Tapi Makkah yang menjadi kiblat umat Islam itu luar biasa. Adapun nanti pada saat kita ziarah ke makam Nabi, ya, itu ke Madinah tentu. Namun alangkah baiknya kalau Mekah dan Madinah Al-Haramain itu milik semua umat Islam. Jadi artinya pemerintah Saudi pindahlah ke Riyadh. Masih luas pemerintah. Mekah dan Madinah milik seluruh umat Islam. Itu dulu yang pertama. Sampai berhasil, mesti berhasil. Pertemuan demi pertemuan, lakukan. Karena ini ketidakadilan kalau dibiarkan. Kemunkaran dan permusuhan terus akan berlangsung. 2. Setelah ada musyawarah seperti itu dan disetujui, ya kita ambil baiknya lah, disetujui lah. Maka Madinah adalah kepunyaan punya umat Islam. Mulailah istilahnya itu pendataan negara-negara Muslim. Didata dengan baik. Betul-betul negara Muslim. Kriterianya harus jelas. Ya kalau memang masih berat negara Muslim harus menegakkan syariah, kita ambil sajalah yang mayoritas Muslim saja. Penduduknya mayoritas Muslim. Didata itu semua dengan baik. Kemudian setelah pendataan, yang ketiga ya, Buya usulkan pengelompokan. Dikelompokkan, Buya usulkan dari seluruh negara Muslim yang terdata, bagi saja 5 kelompok. 5 kelompok. Negara Indonesia, misalkan negara Malaysia, ya. Kemudian juga misalkan kita ambil negara Maroko, misalkan negara Sudan, gitu ya. Kemudian misalkan kita ambil negara Aljazair, misalkan. Ada kelompok lain, misalkan Ghana. Kemudian juga misalkan Tunisia, gitu. Turki, Iran, Irak, misalkan. Pokoknya dibagi 5 kelompok. Berikutnya yang ketiga. Dari kelima kelompok itu diberi waktu setiap kelompok 5 tahun mengelolanya. Kalau 1 tahun kan ya terlalu cepat lah untuk eksodusnya. Kelompok 1 misalnya 5 tahun. Betul-betul di sana. Nah, 5 tahun. Setelah itu baru kita mulai memilih orang-orang dari negara yang istilahnya itu kelompok pertama misalkan untuk menjadi panitia, kita ambil saja lah Turki, Iran, Irak misalkan, Indonesia, Malaysia misalkan kelompok pertama. Dari 5 negara itu masing-masing memilih tenaga-tenaga ahli di bidangnya yang betul-betul paham secara teori pelaksanaan ibadah haji umroh. Penataan, kemudian pemilihan, kemudian pelatihan. Pelatihan secara sempurna. Prakteknya gimana nanti di lapangan. Tidak lain berikutnya, solusi berikutnya dibikin komputerisasi yang sifatnya berpusat. Sehingga untuk menghilangkan ada penyimpangan keuangan. Betul-betul tertata, terdata, kemudian terperiksa, kemudian terlihat. Ya, sehingga tidak ada peluang
untuk bisa korupsi misalkan dari data itu. Berikutnya tentu kita eksekusinya seluruh tempat, ya, baik bangunan ataupun tanah yang ada keterkaitannya dengan pelaksanaan ibadah umroh dan haji. Untuk haji dan umroh itu semuanya harus dibebaskan atas nama negara muslim dunia. Artinya bukan menjadi milik Saudi lagi. Seluruhnya mesti dibongkar. Atau tidak dibongkar, dikosongkan, dan itu menjadi milik seluruh dunia Islam. Kemudian berikutnya, hasilnya nanti dari kepanitiaan haji dan umrah itu, ya, diberikan kepada anggota kelompok, itu ke Indonesia, ke Malaysia, Iran, Irak, dan Turki misalkan. Luar biasa itu. Kalau bisa dilaksanakan. Kalau memang ada orang yang berpendapat, wah ini lelucon, gimana ini bisa? Tidak ada yang mustahil di dunia ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Itu Yasin ayat 82. Innama sesungguhnya tiada lain. Amruhu berkenaan dengan urusannya, urusan Allah. Idza arada syai'an, jika Allah menghendaki sesuatu, ayyaqula, Allah berkata lahu kepadanya, kun, jadi maka jadilah. Kalau kita bersungguh-sungguh, berikhtiar, bermusyawarah dengan cara yang baik, bukan atas unsur kebencian, bukan unsur yang bukan. Allahu Rabbi, seandainya pendapat Buya ini, solusi Buya ini bisa dilaksanakan, Allahu Akbar. Betul-betul pertama, kekayaan itu tidak berputar di negara Saudi saja. Tentu setelah Saudi mundur dari kepanitiaan, artinya bukan mundur, sama dengan orang lain haknya, maka pasti negara Saudi akan mengelola dengan baik sumber daya minyaknya. Karena tidak ada pendapat lain lagi selain itu. Beda kan dengan sekarang. Bagaimana sumber daya alam minyak itu biarkan begitu sajalah. Silakan untuk orang-orang non-muslim untuk mengelolanya, kami beri persentase sekian. Karena mereka punya uang yang banyak dari uang pengelolaan haji dan umrah. Tetapi nanti kalau setelah sama haknya dengan negara-negara Muslim yang lain, maka pemerintah Saudi akan kembali kepada dasarnya mengelola kekayaan alamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah Saudi pasti tidak butuh lagi bantuan Amerika. Tidak butuh lagi tentara Amerika. Pemerintahan Saudi tidak usah bayar lagi dengan harga yang mahal bagi tentara asing. Sebetulnya program ini meringankan beban Saudi Arabia. Ada dua beban bagi Saudi. Pertama, takut oleh umat Islam yang lain. Ya, takut direbut kepanitiaan ini. Makanya ada yang demo-demo, ya istilahnya itu, kok kepanitiaan haji begini kurang. Cepat pemerintah Saudi saat itu membubarkan demo-demo itu. Padahal Buya dalam hal ini tidak sedikit pun terlintas ataupun juga pendapat yang lain. Betul modal dari Buya ini karena melihat ketidakadilan ini. Keringanan yang kedua, setelah bebas merasa tidak takut lagi oleh sesama muslim, yang kedua, bebas tidak usah membayar tentara-tentara kafir. Sebetulnya suatu keberuntungan. Untuk apa kita punya kekayaan yang banyak, tetapi kita takut hati kita dalam penyakit itu, nantinya penyakit liver tuh. Orang sering takut terus dihantui ketakutan. Ya. Berikutnya, dengan solusi Buya ini, alhamdulillah,
betul-betul kita mengarah kepada keadilan. Karena selama ini kita melihat ketidakadilan, maka kita harus berjihad, ya, melawan ketidakadilan menjadi keadilan. Karena keadilan itu akan melahirkan kesejahteraan. Mimpi besar dan menghayal itu. Kalau suatu negara ingin sejahtera tetapi tidak ditegakkan keadilan, dunia Islam ingin sejahtera tapi tidak ditegakkan keadilan, itu mimpi hayalan. Maka dengan solusi Buya ini mengarah kepada kekuatan umat Islam, kembali kepada zaman baginda Rasul yang luar biasa, sehingga terjadi Futuh Mekah. Berbondong-bondongnya umat di luar Islam masuk agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa, ingatlah tatkala datang nasrullah, pertolongan Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath, dan kemenangan, Futuh Mekah itu. Wa ra'aitan nas, dan kau lihat manusia. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong masuk agama Islam. Fasabih, maka bertasbihlah kamu. Fasabih. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi fasabih, bihamdi rabbika, dengan memuji Tuhanmu, wastaghfir, dan mohon ampun, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Maha penerima tobat. Shadaqallahu aladzim. Berharap dengan adanya solusi dari Buya ini akan berbondong-bondong non-muslim masuk agama Islam, karena negara-negara muslim punya dana untuk berdakwah. Selama ini kan orang-orang kafir yang punya dana besar, dengan dana cara baginda Rasul, dakwah dengan cara baginda Rasul, mengajak mereka masuk ajarannya dengan cara membantu pembiayaan usahanya, membikinkan rumah, dibantu ekonominya, dan sebagainya. Dijual akidah mereka itu dengan barang-barang yang dikasih oleh non-muslim. Dan ini sebetulnya cara baginda Rasul untuk menjadikan mereka mu'alaf, masuk Islam. Dikasih. Orang Islam selama ini apa yang akan dikasihkan? Karena memang tidak punya kekayaan, tapi nanti kalau kekayaan sudah meningkat, banyak orang-orang non-muslim bantu. Nih BMW untuk kamu. Dengan syarat, yuk kita sama-sama ke masjid untuk melaksanakan sholat. Tapi kamu syahadat dulu. Nih untuk kamu pabrik, untuk 5 rumah nih, 5 kepala keluarga. Kelola 3 kepala keluarga. Ini pabrik besar. Tapi syaratnya, yuk masuk Islam dulu. Karena yang ngasih uang kepada kami adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bisa afu aja. Ya. Tapi kalau kekayaannya berkumpul, dan yang ketiga saya sampaikan dengan solusi ini, supaya kekayaan itu tidak berkumpul di antara orang-orang kaya saja. Insya Allah dengan cara ini, ya, kemajuan dunia Islam akan luar biasa, terutama di bidang militer yang sangat lemah, sehingga kita sangat sedih melihat negara-negara di Timur Tengah banyak yang memohon bantuan kepada Amerika, bahkan Amerika membuat wilayah-wilayah militernya di negara-negara Timur Tengah itu. Ya, demikian yang Buya sampaikan. Dan itu nanti terus berlangsung tiap 5 tahun. Setelah 5 tahun kasihkan ke kelompok yang kedua, terus berputar seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan mohon maaf atas kekurangan dan kehilapan Buya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.